Erik dan teman-teman semuanya. Puji nama Tuhan, kita boleh ada dan hadir hingga hari ini hanya oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai dan mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu, Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan sedikit dari firman-Mu di tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan renungan hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain. Berkati setiap telinga orang yang mendengar dapat beroleh berkat dalam kehidupannya. Berkati pula bagi teman-teman kami yang berada di luar sana, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati mereka agar dapat ikut membaca dan merenungkan firman Tuhan seperti kami. Kami juga berdoa hari ini boleh dapat berjalan dengan lancar, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sertai dan bimbing kami selalu ya Tuhan, kami mau memulai renungan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Kehadiran Tuhan Membawa Berkat. Mari teman-teman kita bersama-sama membuka Alkitab dan membaca firman Tuhan yang terambil dalam 2 Samuel 6 ayat 11-14. Tabut Allah adalah sebuah peti yang dibuat pada waktu bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Isinya adalah 2 loh batu yang bertuliskan 10 perintah Allah. Tabut Allah juga menandakan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Pada Keluaran 25 ayat 22, karena dianggap benda suci, tidak sembarang orang boleh memegangnya dan membawanya. Tabut Allah harus dipegang dan dipikul hanya oleh imam-imam yang sudah ditabiskan. Namun dalam perjalanan Daud bersama orang-orang Israel dari Baale Yehuda ke Yerusalem, mereka menaikkan tabut itu ke dalam sebuah pedati yang ditarik oleh lembu. Ketika lembu itu tergelincir, Uza anak Abinadab memegang tabut itu. Hal ini membuat Allah marah dan menewaskan Uza. Melihat hal itu, Raja Daud menjadi takut kepada Tuhan, sehingga tabut Allah itu dibawa dan disimpan ke rumah Obed-Edom. Tabut Allah disimpan selama 3 bulan di rumah Obed-Edom. Hal ini membuat Allah memberkati dia dan seisi rumahnya. Ketika Daud mendengar hal itu, ia pergi ke rumah Obed-Edom untuk memindahkan tabut Allah ke kotanya. Sewaktu mengangkat tabut Allah, Daud mengorbankan seekor lembu dan anak lembu, mengenakan efod dari kain lenin dan menari-nari. Semua orang Israel yang mengiringinya bersorak-sorai dan diiringi dengan nafiri. Kehadiran Tuhan mempunyai arti bagi orang yang percaya padanya. Ada sukacita, damai sejahtera, dan diberkati. Menempatkan Tuhan secara istimewa dalam kehidupan kita dan menyembah Tuhan dengan sukacita membuat berkat-Nya melimpah. Kehadiran Tuhan bukan sekedar sesuatu yang ada di sekitar kita, tetapi sesuatu yang mengubah hidup kita. Berkat yang diberikan Tuhan tidak selalu berbentuk materi. Kehadirannya dapat menghadirkan damai, sejahtera, sukacita, kekuatan menghadapi kesulitan, hubungan yang dipulihkan, dan hati yang semakin dekat kepadanya. Ada kalanya kita datang menyembah Tuhan dalam keterpaksaan, dalam sungut-sungut, dan tidak sepenuh hati. Apakah Tuhan berkenan dengan sikap kita yang seperti ini? Kehadiran Tuhan membawa berkat bagi setiap orang yang membuka hati dan hidupnya baginya. Seperti Obed-Edom yang mengalami berkat ketika tabut Tuhan tinggal di rumahnya, demikian juga hidup kita dapat mengalami damai, sukacita, dan pertumbuhan ketika Tuhan menjadi pusat kehidupan. Respon Daud juga mengajarkan bahwa menyadari kehadiran Tuhan seharusnya mendorong kita untuk bersyukur dan menyembahnya dengan sepenuh hati. Jadi, berkat terbesar bukan hanya apa yang Tuhan berikan, tetapi Tuhan sendiri yang hadir dalam hidup kita. Terkadang kita mencari banyak hal agar hidup terasa cukup. Tetapi firman ini mengingatkan kita bahwa sumber berkat yang sejati adalah hidup yang memberi ruang bagi Tuhan untuk tinggal dan memimpin. Mari teman-teman kita bersama-sama memperbaiki sikap kita dan hati kita di hadapan Tuhan agar kita berkenan dan diberkati oleh-Nya. Sekian firman yang dapat kita dengarkan pada pagi hari ini. Semoga renungan ini dapat kita terapkan dan lakukan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengakhirinya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah memberi kelancaran dari awal mendengar renungan hingga pada akhirnya
di mana setelah ini kami juga akan bersama-sama memulai aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu agar dilancarkan dalam segala aktivitas kami pada hari ini tanpa terjadi suatu masalah apapun. Kiranya Tuhan berkatilah pula sebagian dari kami yang saat ini hatinya belum tergerakkan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong ketuk pintu hatinya agar mau bersama-sama dengan kami mendengarkan firman-Mu. Bagi mereka yang belum berkesempatan mendengar renungan ini karena sakit maupun kendala yang lainnya, kiranya Tuhan berkati mereka agar bisa kembali sembuh dan kembali mendengar firman-Mu bersama-sama dengan kami. Juga untuk teman-teman kami yang mengalami kendala, kiranya Tuhan berikan kelancaran selalu. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya renungan hari ini dapat beroleh berkat bagi diri kami dan dapat kami renungkan dalam keseharian kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.